Simbol dari Nyonya Milsa. Dengan cepat, 2 hari telah berlalu di mana Eva terus melakukan semua yang dia bisa untuk mendapat izin dari menteri-menteri yang bekerja untuk Jasnan. Sesuai dengan dugaan Eva kalau semua orang di jajaran pemerintahan Jasnan sangat korup dan selalu menindas yang lemah. Terlebih masyarakat miskin pun tetap mereka palak karena mereka akan lebih mudah memalak rakyat biasa. Meskipun hasilnya tidak langsung banyak, tapi saat ditungguin sampai jam kerja mereka selama 8 jam, hasilnya lebih dari cukup untuk membuat mereka berpesta dan main wanita. Sungguh pejabat bangsat. Aku akan mencambuk kalian di depan umum. Gumam Emma sambil menyimpan bukti-bukti yang telah mereka kirim padanya di mana untuk bisa membuat semua urusan Kinan Group berhasil, Eva diharuskan untuk membayar uang yang jumlahnya tidak sedikit yaitu sebesar 10 triliun dengan jangka waktu 1 tahun. Karena setelah 1 tahun, akan ada pemilihan presiden lagi dan mereka tidak yakin bisa terpilih karena masa jabatan mereka kebanyakan sudah 2 periode. Saat Eva terus bekerja keras, Kuni yang sedang bersama Vania dan juga Ellie sedang asyik bercanda. Sedangkan untuk Kinan CS sudah pergi ke kantor yang ada di dekat mansion mereka. Rencananya Kuni akan pindah ke mansionnya setelah urusan dokumen yang dibutuhkan oleh Eva selesai. Meskipun sudah 2 hari sejak diurus oleh Eva, dokumen itu belum juga ditandatangani oleh Dewan Direksi sebagai hak tertinggi perizinan yang ada di negara Java. Hei Kun, apa kamu merindukanku? Ucap Vania yang ada di sebelah kanannya. Sedangkan Alice ada di sebelah kirinya. Tapi Alice selalu diam karena dia sangat malu saat ini. Sejujurnya, mungkin karena banyak sekali masalah yang aku urus. Aku melupakanmu sayang? Ucap Kuni sedikit menggoda Vania. Kun, kamu tega padaku. Padahal kan, aku selalu memikirkanmu. Ucap Vania sedikit malu-malu. Wah, berarti kita sama dong. Meskipun banyak masalah yang aku urus. Tapi bayanganmu selalu terlintas di benakku. Mungkin karena kamu adalah wanita yang hidup sedikit lebih lama denganku di masa lalu sehingga bekas akan hadirnya dirimu berbeda dengan yang lainnya. Terang Kuni yang membuat Vania sedikit besar kepala. Meskipun begitu, bukan rayuan yang membuat Vania senang. Melainkan perkataan Kuni yang bilang kalau dia bisa melihat Vania ada di benaknya. Bukankah itu bisa diartikan dengan kata Kuni merindukannya juga? Kenapa sayang? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Tanya Kuni saat melihat raut wajah Vania yang bahagia tiba-tiba menjadi biasa dan murung. Kamu pasti berbohong. Aku tahu kamu hanya ingin menyenangkanku saja. Ucap Vania sedikit acuh. Tidak, aku serius. Ucap Kuni sambil memeluk Vania. Iya, kamu pasti berbohong. Buktinya adalah ini. Ucap Vania sambil mengangkat pergelangan tangannya yang kosong. Melihat maksud dari Vania, Kuni baru tersadar kalau Vania belum dikasih gelang apapun. Mungkin karena dia cemburu dengan semua wanita yang memakai gelang yang indah, sehingga membuat Vania berkata pada Kuni langsung ke intinya. Oh, maafkan aku sayang. Ucap Kuni lalu dia mengeluarkan gelang Vesmir yang tidak bisa ditemukan di bumi dan membuat mata Vania berbinar. Dia bisa melihat dengan sangat jelas kalau gelang yang dipakai oleh Kinan CS sangatlah menawan. Tapi saat dia bisa memilikinya sendiri, rasanya lebih mendebarkan lagi karena gelang Vesmir ini baru pertama kali dia miliki. Terima kasih Kun. Ucap Vania singkat lalu menyambar gelang tersebut dan langsung diangkatnya untuk melihat isi yang ada di dalam gelang ini. Sementara Kuni menyadari tatapan kecemburuan dari Alice karena sejak Kuni mengeluarkan gelas Vesmirnya, Alice secara naluriahnya sebagai seorang wanita dewasa menginginkannya juga. Tapi dia malu untuk mengatakannya dan memilih untuk menunduk. Untukmu, aku juga ada. Maaf karena baru memberikannya. Ucap Kuni pada Alice dan membuat Alice mendongak dan terlintas sedikit wajah kebahagiaannya. Dengan pelan, Alice ingin mengambil gelang itu dari Kuni. Tapi saat jarinya ingin menggapai gelang Vesmir, Kuni sedikit menarik tangannya sehingga Alice tidak bisa menyentuh gelang Vesmirnya. Sebelum kamu ambil, akan aku jelaskan satu hal padamu. Ini adalah gelang Vesmir. Gelang yang tak ada di bumi ini. Dan gelang ini adalah simbol dari Nyonya Milsa. Jika kamu mau memakainya, maka kamu harus mau menikah denganku. Jadi sebelum kamu mengambilnya, lebih baik kamu memikirkannya terlebih dahulu karena terakhir kali aku mengajakmu menikah. Kamunya malah pingsan. Ucap Kuni yang sedikit membuat Alice makin malu dengan perkataannya. Sehingga jari yang semula ingin menggapai gelang Vesmir tersebut langsung ditarik kembali oleh Alice karena dia tak tahu apakah Kuni ingin mempermainkannya atau memang hatinya yang masih belum siap. Meskipun dia mengakui perasaannya pada Kuni saat mentalnya terganggu, tapi ingatannya masih utuh dan dia masih ingat betul kalau dia mengatakan akan menikahi Kuni. Tapi entah kenapa saat ini, dia tak bisa berkata-kata lagi karena selain malu. Sebenarnya dia takut ditolak oleh Kuni karena dia tahu, semua wanita yang bersama Kuni sangatlah cantik semua. Bahkan kulitnya yang paling coklat di antara wanita-wanita yang ada di sisi Kuni sehingga membuatnya sangat minder sekali saat berdekatan dengan Kuni. Bagaimana? Apa kamu tidak menginginkannya? Ucap Kuni lagi. Dengan pelan, Alice menggeleng pelan tanda dia tak mau. Meskipun gelengannya berlawanan dengan hatinya yang selalu ingin ada di samping Kuni. Tapi, yang namanya buaya pasti memiliki intuisi yang sangat kuat. Meskipun Alice menggeleng, Kuni justru meraih tangan Alice dan memasangkan gelang Vesmir pada tangan Alice dan membuat Alice sedikit terkejut. Tuan, ini. Ucapan Alice tiba-tiba terhenti karena Kuni langsung mencium bibirnya dan membuat Alice terkejut. Vanya juga ikut terkejut.
Alice, kamu, lepas. Harusnya aku yang duluan tahu. Kamu yang sudah merusak momen istimewaku dengannya, dan sekarang kamu telah mengacaukannya lagi. Keluh Vanya sambil menarik tubuh Kuni agar menjauh dari Alice. Walaupun sudah menariknya sekuat tenaga, tapi hasilnya percuma juga karena Kuni tetap saja mencium Alice dan membuat Alice bernafas sedikit tersengal-sengal yang menandakan ada gejolak di hatinya dengan jantung yang berdebar hebat seolah-olah ada sesuatu yang tak ingin cepat berlalu dan membuat Alice makin melemah dengan perasaan yang tidak menentu. Antara lanjut dan menuntaskannya, Alice menginginkannya lebih sehingga dia tidak ingin melepas ciumannya pada Kuni. Bab 213. Apakah kamu minum? Hanya kurun waktu kurang dari 5 menit saja. Keringat dingin membasahi dahi Alice, dan sayu pandangannya telah menandakan kalau dirinya sudah berada di puncak birahinya. Sementara Vanya yang kesal lantas dia ingin pergi dari sana. Tapi sebelum dia benar-benar pergi, Kuni meraih tangannya dan menariknya agar berada di pelukannya. Kalau bukan sekarang, lalu mau kapan lagi? Ucap Kuni dengan penuh perasaannya. Setelah mendengar Kuni berbicara, Vanya ingin sekali mencumbuinya. Tapi saat mengingat ada Alice membuat moodnya sedikit bermasalah di mana Vanya sedikit risih kalau Alice nanti melihat mereka. Tapi saat memikirkannya lagi, tidak mungkin dia kalah oleh Alice. Secara, selain bentuk tubuh dan kulitnya yang lebih unggul dari Alice. Dari segala aspek manapun, Vanya lebih unggul dari Alice sehingga Vanya yang sudah sejak lama ingin bercinta dengan Kuni, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Kuni. Tanpa berlama-lama lagi, Vanya lalu mencumbui Kuni secara intens di mana dia yang sudah mendapat pelajaran di tempat khususnya mampu membuat Kuni terkejut. Apalagi dari caranya membalas ciuman dan cumbuan Kuni membuat Kuni sedikit heran. Mungkin dia pernah berciuman dengan Vanya. Tapi untuk membuat Vanya lebih aktif dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukannya, membuat Kuni benar-benar tak menyangka. Bisa dikatakan, Kuni tidak perlu mengajarinya karena apa yang dilakukan oleh Vanya terhadapnya sangatlah menyenangkan. Oh Vanya, kamu pandai sekali. Sanjung Kuni saat Vanya tidak hanya mencium bibirnya, tapi dia juga menciumi leher dan dada bidangnya yang membuat Kuni benar-benar tak tahan sekarang. Hanya sekali dorongan saja, Vanya sudah terlentang di atas kasur dan Kuni dengan cepat langsung membuka seluruh pakaiannya dan juga pakaian Vanya. Kurang dari 10 detik, mereka berdua telanjang bersama di mana Kuni berada di atas Vanya sambil memandangi gunung kembar yang besar dan sangat menantang itu. Dalam sekejap saja, Kuni langsung membenamkan wajahnya di antara kedua gunung kembarnya, dan tak hanya berhenti di situ. Kulumannya dan permainan lidahnya mampu membuat Vanya menggeliat-geliat kegelian. Oh Kuun, kamu. Ucap Vanya sambil tak lupa dia memandang Alice dan tersenyum kemenangan karena Vanya sudah yakin kalau Kuni akan menyetubuhinya terlebih dahulu. Sementara Kuni terus memainkan gunung kembar milik Vanya tanpa henti dan membuat Vanya benar-benar tak bisa berkutik. Kenikmatan yang baru pertama kali dia rasakan saat hasratnya benar-benar telah memuncak membuat Vanya tak sabar. Dalam sayunya pandangannya, Vanya lalu meraba dan mencari keberadaan tonggak Kuni. Setelah dapat meraih tonggaknya, mata Vanya tiba-tiba melotot sambil mencoba melihat tonggak Kuni. Dia tak percaya jika itu tonggak Kuni sehingga saat dia sudah dapat melihatnya, Vanya baru menyadari kalau itu benar-benar tonggak Kuni. Kemudian dia melihat ke arah Alice dan terkejut saat melihat raut wajah Alice yang seperti orang ketakutan itu. Mungkin Vanya baru saja melihatnya, tapi Alice sudah melihatnya sejak beberapa menit yang lalu sesaat setelah Vanya seperti mengejeknya tadi. Alice ingin sekali pergi, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak dan dia hanya mengekspresikan lewat raut wajahnya kalau Alice berpikir mungkin saja mahkotanya tidak akan muat jika harus dimasukkan tonggak sebesar itu. Kuun, ucap Vanya sedikit gemetar. Kuni yang menyadari maksud dari perkataan Vanya lantas tersenyum dan mencumbuinya lagi. Tak lupa di sela-sela cumbuannya, Kuni lalu mengarahkan tonggaknya ke mahkota milik Vanya tanpa disadari oleh Vanya. Baru setelah tonggaknya menyentuh mulut mahkotanya, Vanya lantas memejamkan matanya sambil berdoa agar mahkotanya tidak sakit. Tapi yang tidak diduga oleh Vanya adalah, saat Kuni memasukkannya secara perlahan, dia merasakan ada yang membelah mahkotanya. Tapi rasa sakitnya seperti digigit semut karena setelah sakit dalam sekejap itu, Vanya bisa merasakan geli-geli nikmat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bagaimana Sayan? Apakah sakit? Tanya Kuni sambil menghentikan hentakannya pada Vanya. Ini aneh Kun. Ucap Vanya lalu mengulum bibir Kuni. Tak lupa dia juga menahan leher Kuni dengan kedua tangannya agar penetrasi yang dilakukan Kuni semakin dalam dan membuatnya merasakan kenikmatan yang baru pertama kali ini dirasakannya. Oh Kun. Oh Yis Kun. Desa Vanya sambil terus memandangi Kuni dari bawah. Sementara Kuni hanya tersenyum sambil menggenjotnya sedikit keras karena mahkota Vanya sangat tebal, lebih tebal dari milik Kinan. Mungkin karena Vanya dulunya adalah seorang wanita gemuk, meskipun badannya sudah kurus dan seksi. Tapi untuk area kewanitaannya hanya menyusut sedikit. Berbeda dengan Kinan yang dari awal sampai sekarang memiliki badan yang montok dan di area kewanitaannya tidak sebesar milik Vanya. Semakin lama, gairah Vanya semakin memuncak dan membuatnya harus menggeliat-geliat untuk menikmati sensasi yang diberikan oleh Kuni padanya. Meskipun awalnya Vanya terkejut dengan betapa besarnya tonggak yang dimiliki oleh Kuni, tapi setelah merasakannya, bukan masalah besar bagi Vanya dan praktis. Keterkejutannya itu tidak berarti apa-apa karena apa yang dia rasakan saat ini adalah perasaan terbaik yang pernah dia rasakan. Terus Kun, terus Es,
Come on baby. Racau Vanya yang tak pernah sekalipun berhenti dari mulutnya. Semakin cepat Kuni memaju mundurkan tonggaknya, semakin besar pula desahan dan racauan Vanya. Hal ini menarik perhatian Alice karena dia tak tahu apakah Vanya sedang berpura-pura atau tidak. Jika berpura-pura, masak dari awal sampai sekarang. Tapi jika dia benar-benar menikmatinya, apakah tonggak Kuni tidak menyakitinya? Semakin dia memperhatikannya, rasanya semakin penasaran. Sehingga raut wajahnya yang terlihat ketakutan itu berangsur-angsur membaik. Bahkan matanya mengisyaratkan kalau dia sangat penasaran saat ini. Oh, yes Kun. Terus aku aku mau cepat saya ya. Ucap Vanya belepotan. Namun pada akhirnya dia mendapat klimaks pertamanya dengan perasaan yang sangat puas sekali. Ahi, kamu benar-benar, ucap Vanya dengan raut wajah yang sangat bahagia sekali. Tak lupa Vanya juga menyanjung Kuni karena Kuni telah memberikan rasa yang baru pertama kali ini dia rasakan. Apakah kamu puas sayang? Ucap Kuni sambil menarik tonggaknya secara perlahan. Lebih dari kata puas Kun. Bagaimana kamu bisa seperkasa ini? Apakah kamu minum? Ucap Vanya terhenti, tapi matanya berkedip mengisyaratkan obat kuat. Bab 214. Memberi sedikit pelajaran. Hahaha, kamu lucu juga sayang. Mungkin kamu belum tahu kalau aku tidak butuh obat kuat untuk bisa memuaskan semua orang. Ucap Kuni lalu mencumbi Vanya lagi. Sementara Vanya ingin sekali menolak, tapi dia tak mau membuat Kuni merasa tersinggung karena sejujurnya, tubuhnya butuh istirahat untuk bisa melayani Kuni lagi. Dengan sedikit terpaksa, Vanya melayani Kuni untuk ronde kedua dan benar saja. Tubuhnya yang sangat kelelahan itu tidak bisa menikmati permainan keduanya. Meskipun rasanya tetap nikmat, tapi saat tubuhnya bergerak sedikit saja sudah membuatnya kesakitan karena sendi-sendi tulangnya mengalami ngilu yang sangat sakit. Dengan bercampurnya desahan dan kesakitannya membuat Kuni semakin gemar menggempur Vanya dan tak berselang lama, Vanya kembali mencapai klimaks keduanya dengan badannya yang remuk kali ini. Bagaimana sayang? Apa kamu masih belum puas? Tanya Kuni dengan senyuman manjanya. Sementara Vanya hanya tersenyum canggung padanya. Bukan hanya puas Kun, tapi badanku remuk sekali. Keluh Vanya pada Kuni. Aku sudah tidak sabar untuk ronde selanjutnya, mengingat aku belum juga mencapai klimaks sayang. Ucap Kuni lagi dan dia sudah bersiap di atas Vanya. Mendengar Kuni akan menggaulinya lagi membuat Vanya sedikit terkejut. Sudah cukup Kun, aku tidak kuat. Aku butuh istirahat Kun. Keluh Vanya. Mana tenagamu yang tadi sayang? Bukankah kamu tadi marah saat aku dengan sengaja mencium Alice? Dan kamu tidak terima saat aku bercumbu dengannya. Sekarang lihatlah, kamu bahkan tidak sanggup untuk melayaniku seorang diri. Ucap Kuni yang membuat Vanya sedikit kebingungan. Dia tak tahu apa maksud dari ucapan Kuni, tapi yang jelas. Apakah salah jika dia cemburu? Apa maksudmu Kun? Apa kamu ingin mengatakan kalau Alice lebih baik dariku? Ucap Vanya dengan sedikit menahan kekecewaannya. Tidak. Bukan itu poin yang ingin aku kasih tahu padamu. Aku tidak tahu apa yang telah kamu alami selama 3 bulan terakhir ini, tapi aku akan mengatakannya secara langsung padamu. Aku tidak ingin kamu atau yang lainnya saling cemburu satu sama lain. Bagiku kalian sama dan memiliki hak yang sama. Aku bisa saja bercinta dengan semua orang sekaligus dan itu tidak akan mengubah fakta kalau aku bisa memuaskan kalian semua. Aku harap setelah kamu mendengar penjelasanku ini, kamu bisa mengerti bahwa kecemburuanmu pada Alice tadi tidak aku sukai. Aku tidak suka kalian saling cemburu dan pada akhirnya memecah suasana di rumah ini. Ketahuilah sayang, aku juga mencintaimu dan juga mencintai mereka. Tak ada yang nomor satu di hatiku. Tapi hanya ada ruang yang sama untuk semua orang di hatiku. Jadi, aku berharap setelah ini, kamu menyadari kesalahanmu ini dan mulailah berubah. Terang Kuni tegas sekali pada Vanya. Sementara Alice terkejut, Vanya lebih terkejut lagi karena Kuni secara terang-terangan telah mengutarakan ketidaksukaannya. Sehingga saat Vanya sedang terpaku, Kuni lalu membuka pintu teleportasinya tanpa disadari oleh Vanya dan dia pergi bersama Alice ke kamar yang lain. Di sini, Alice sama-sama terpaku karena dia tak percaya jika Kuni setegas ini. Bahkan saat Kuni membawanya, dia baru menyadari ketika Kuni dengan hasratnya yang masih menggebu-gebu membuka pakaian Alice secara perlahan. Tuan, ucap Alice sambil mundur untuk menghindari sentuhan Kuni. Jangan dipikirkan Alice, aku telah memberinya pelajaran yang akan selalu Vanya ingat seumur hidupnya. Lupakan kejadian tadi dan bukankah sudah saatnya bagi kita untuk... Ucap Kuni sambil memoyongkan bibirnya. Maaf, aku tidak bisa tuan. Ucap Alice sambil menutupi area dadanya. Ada apa Alice? Bukankah kamu ingin merasakannya juga? Tanya Kuni. Sudah tidak tuan. Aku tidak mau dengan hadirnya diriku ini akan memecah suasana dan perasaan semua orang yang ada di sini. Terang Alice yang mengisyaratkan kalau dia sedang membahas tentang Vanya. Sementara Kuni terkejut karena dia masih tidak bisa memahami jalan pikiran Alice. Meskipun begitu, Kuni tidak ingin memaksa karena dia tahu kalau Alice mungkin merasa canggung dengan Vanya karena sikap sedikit arogannya Vanya tadi. Baiklah jika itu maumu. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku akan mengatakannya padamu kalau aku tidak suka di antara semua wanitaku ada yang memiliki sikap seperti Vanya.
Dan aku juga mengatakan kalau kejadian yang menimpa Vanya bukan karena kamu. Kamu mungkin tak tahu Vanya wanita seperti apa. Tapi sejujurnya dia sangat baik padaku dan semua orang. Mungkin karena dia sudah lama tak bertemu denganku sehingga sikapnya sedikit berlebihan tadi. Tapi aku tegaskan sekali lagi kalau itu tadi bukan salahmu. Terangku nih panjang sekali. Tapi tetap saja aku tidak mau tuan. Aku tidak ingin Nona Vanya merasa risih dengan kehadiranku sehingga aku lebih baik menjauh dari Anda untuk beberapa saat sampai mood yang dimiliki oleh Nona Vanya membaik. Ucap Alice lagi mengutarakan pendapatnya. Baiklah, baiklah. Kamu tunggu di sini. Ucap Kuni lalu dia memunculkan pintu teleportasinya dan kali ini Alice benar-benar terkejut. Sementara Kuni yang kembali ke ruangan Vanya mendapati Vanya sedang menangis terseduh-seduh karena selain kecewa, dia juga merasa bersalah dan membenarkan ucapan Kuni di mana Kuni memang pantas untuk dilayani oleh banyak wanita dan itu merupakan kebodohannya sendiri. Di masa lalu pun Vanya memang sedikit bodoh dibandingkan dengan yang lainnya. Meskipun begitu, sikap Vanya yang sekarang semakin menunjukkan kalau kemampuan otak seseorang itu tidak bisa diubah secara instan. Tidak seperti bentuk tubuhnya yang bisa turun secara drastis dan seksi hanya dalam kurun waktu sekitar 3 bulan saja. Hentikan sayang, aku hanya ingin memberi sedikit pelajaran buatmu. Aku tidak membencimu. Ucap Kuni sambil memeluk kepala Vanya dan menyadarkannya di bahunya. Maafkan aku Kun, aku minta maaf. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Aku akan menjadi wanita yang patuh saat ini Hua. Ucap Vanya sambil menangis. Sudah hentikan Vanya. Aku tidak ingin melihat kalian menangis. Bisakah kamu diam sekarang juga? Ucap Kuni sambil mengelus rambut Vanya. Tidak Kun, aku tidak akan berhenti sebelum kamu benar-benar memaafkanku. Aku minta maaf padamu, dan aku berjanji akan menjadi wanita yang patuh mulai saat ini. Ucap Vanya yang terus mengulangi kata yang sama. Bab 215, wanita yang brengsek dan seksi. Dengar sayang, aku tidak akan pernah membenci kalian. Jika kamu sudah merasa bersalah, itu sudah cukup bagiku. Berhentilah menangis sayang. Aku sudah memaafkanmu sejak awal. Ucap Kuni yang membuat hati Vanya sedikit lega. Apa kamu benar-benar sudah memaafkanku Kun? Tanya Vanya lagi memastikan. Apa kamu tidak mendengarnya Vanya? Aku sudah memaafkanmu sayang. Ucap Kuni lagi. Terima kasih Kun. Aku janji tidak akan melakukan sesuatu yang membuatmu tidak suka. Di mana Alice? Aku ingin meminta maaf padanya. Ucap Vanya lagi. Lupakanlah Vanya. Minta maaflah besok-besok saja. Karena aku yakin Alice butuh waktu untuk menyendiri. Terang Kuni lagi. Oh, tidak Kun. Aku ingin meminta maaf padanya sekarang juga. Meskipun tenagaku sudah habis saat ini, tapi aku tidak ingin suatu masalah berlarut-larut. Aku mohon, bawalah aku padanya Kun. Ucap Vanya dengan tekad yang membara di hatinya. Seperti yang dia katakan. Tenaganya yang habis tak menyurutkan niatnya untuk meminta maaf pada Alice karena dia merasa bersalah dengan Alice. Mungkin saja, sikapnya yang overprotective dan pencemburu itu membuat Alice sedikit tidak enak hati, sehingga Vanya berinisiatif untuk meminta maaf saat ini juga. Sementara Kuni langsung mencium Vanya dan memulihkan tenaganya. Niat Vanya yang ingin meminta maaf saat ini juga mendapat apresiasi dari Kuni karena itu adalah hal yang sangat positif. Vanya terkejut saat Kuni menciumnya. Bukan hasratnya yang meningkat. Tapi tenaganya berangsur-angsur pulih dengan cepat dan membuatnya tidak bisa berkata-kata lagi. Sementara Kuni membuka pintu teleportasinya lagi dan menyuruh Alice untuk masuk. Meskipun Alice sedikit tertegun, tapi dia tetap masuk saat mendengar suara Kuni yang menyuruhnya. Setelah keluar, Alice disambut oleh Vanya yang berjalan telanjang mengarah padanya. Sedangkan Kuni mendapat telepon dari Eva yang mengatakan kalau Eva punya berita lainnya. Tapi Kuni tidak langsung ke ruangan Eva karena dia ingin melihat apakah hubungan antara Vanya dan Alice bisa membaik lagi. Alice, maafkan aku ya. Aku tidak seharusnya cemburu padamu. Aku benar-benar minta maaf dengan sikapku padamu. Ucap Vanya sambil menggenggam kedua tangan Alice. Sementara Alice tak tahu harus berkata apa. Apalagi dia risih saat melihat gunung kembar besar Vanya yang bergelantungan seolah-olah sedang mengejeknya itu. Apa kamu tidak mau memaafkan aku, Alice? Jika kamu tidak memaafkan aku tak tahu harus melakukan apa lagi agar kamu mau memaafkan aku. Katakan Alice, aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Ucap Vanya sedikit menekan Alice. Vanya ingin agar Alice bisa memaafkannya di hadapan Kuni. Dengan begitu, Kuni tidak perlu bertanya dan membahas masalah di antara mereka berdua. Aku tidak mempermasalahkannya Nona Vanya. Aku tidak keberatan Anda marah padaku karena aku sadar. Aku tidak layak untuk Tuan Kun. Ucap Alice sambil menunduk karena dia sedikit minder. Nomor, bukan Nona Vanya. Tapi Vanya saja. Bukankah kamu sudah mendengarnya tadi kalau tidak ada yang spesial? Semua diperlakukan sama. Begitu juga kamu yang memakai gelang ini. Selain itu, semua wanita yang dipilih oleh Kuni adalah wanita yang sangat baik, kecuali aku. Jadi aku harap kamu tidak perlu menaruh ke dalam hatimu saat aku berbicara. Di antara semua wanita ini, hanya aku yang paling bodoh. Jadi kamu harus bisa menyesuaikan tindakanmu dari perkataan bodohku ini. Apa kamu mengerti sekarang? Ucap Vanya yang terlihat jelas menghina dirinya sendiri. Bodoh.
Bukankah wanita brengsek seperti kamu adalah wanita yang sangat ideal? Ucap Ellie secara spontan dan itu mengejutkan Kuni dan juga Vania saat mendengarnya. Brengsek, gumam Vania yang ingin menangis lagi sambil melihat ke arah Kuni. Vania mengira jika Kuni telah menjelekannya di hadapan Ellie sehingga Ellie secara terang-terangan mengatainya. Iya brengsek. Wanita yang sangat brengsek dan seksi. Meskipun aku tidak akan pernah menjadi wanita yang brengsek sepertimu. Tapi aku benar-benar iri dengan bentuk tubuhmu. Ucap Ellie jelas sekali kalau dia mengatakan kata brengsek seperti tanpa tekanan dan itu disadari oleh Kuni. Ellie, siapa yang mengajarimu kata brengsek? Dan apa kamu tahu apa artinya itu? Tanya Kuni penasaran. Aku diajari oleh perawatku. Bukankah artinya seperti apa yang terlihat di Nona Vania? Bukan hanya Vania, tapi seluruh wanita yang aku lihat kemarin, semuanya brengsek. Meskipun aku jelek, tapi aku juga ingin brengsek seperti mereka. Ucap Ellie jujur dan dari ucapan Ellie ini Kuni akhirnya menyadari kalau kata brengsek yang Ellie maksud itu berbeda dengan artian sebenarnya dan perawatnya lah yang salah karena memberi informasi yang salah pada Ellie. Ellie, apa menurutmu? Kakakmu itu brengsek. Tanya Kuni dengan menggunakan kata Ellie. Kun, apa yang kamu katakan? Tidak cukupkah kamu menghinaku? Dan sekarang kamu, hiks. Ucap Vania yang sudah menangis itu. Sedangkan Ellie berpikiran kalau Vania menangis bahagia. Itu yang diceritakan oleh perawatnya kalau manusia disanjung, dia akan bahagia sambil menangis dan itu adalah puncak dari kebahagiaan. Kamu tenang dulu sayang, katakan Ellie. Bagaimana menurutmu tentang kakakmu? Tanya Kuni lagi. Iya, kakakku adalah orang yang brengsek sekali. Meskipun dia tidak sebrengsek Vania. Karena Vania jauh lebih brengsek dari kakakku. Terang Ellie lebih percaya diri lagi. Apakah kamu pernah berkata pada kakakmu kalau kakakmu itu brengsek? Ucap Kuni. Tidak. Perawatku bilang kalau kakakku akan marah kalau dia aku sanjung. Jadinya aku tidak pernah bilang menyanjungnya. Tapi kalau dia aku ejek, dia akan tersenyum padaku karena menurutnya, ejekanku adalah hiburan untuknya. Ucap Ellie sambil tersenyum karena sejujurnya dia merindukan sosok kakaknya. Oh baiklah, seperti apa kamu mengejeknya? Aku ingin mengetahuinya. Tanya Kuni yang penasaran. Oh tidak perlu Tuan Kun. Aku malu mengatakannya karena katanya sangat kasar sekali. Ucap Ellie. Tidak masalah. Kamu kan tahu sendiri kalau aku tidak bisa marah padamu atau yang lainnya. Jadi aku akan mendengarkannya dengan sangat baik. Terang Kuni lagi. Baiklah jika Anda memaksa Tuan. Kakak, kamu adalah wanita tercantik di dunia ini. Meskipun begitu, aku akan selalu menyayangimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu begitulah Tuan. Ucap Ellie sambil malu-malu karena dia telah berkata jorok di hadapan Kuni. Bab 216. Panel SOS aktif. Mendengar ucapan Ellie, membuat Kuni semakin yakin kalau Ellie diberikan informasi yang salah oleh perawatnya. Bahkan sudah biasa bagi orang seperti Ellie yang tak tahu apa-apa diberi informasi yang salah. Tujuannya pasti untuk menghibur mereka dengan perkataan kotor yang diucapkan oleh Ellie. Meskipun begitu, mereka tidak seharusnya memanfaatkan kekurangan Ellie demi kesenangan mereka sendiri. Apa kamu sudah mengerti Vania? Kalau apa yang dikatakan oleh Ellie itu bukan karena dia ingin mengataimu, tapi karena dia mendapat informasi yang salah. Terang Kuni sambil menghibur Vania. Informasi yang salah? Maksudnya Kun? Ucap Vania sambil mengusap air matanya. Dengarkan aku, ucap Kuni lalu berbisik pada Vania. Dalam bisikannya, Kuni menjelaskan secara rinci pada Vania dan Kuni ingin agar Vania mengoreksi semuanya. Tapi Kuni tidak ingin Ellie mengetahui maksud dari tujuannya, karena dia ingin mengetahui berapa banyak kata yang diinformasikan salah pada Ellie. Setelah mendengar penjelasan dari Kuni, Vania akhirnya mengerti kalau Ellie tidak bermaksud untuk mengejeknya. Bisa dikatakan kalau kata yang diucapkan oleh Ellie sesuai dengan apa maksud yang sebenarnya, maka Ellie adalah orang baik dan jujur. Itulah mengapa Kuni memberi tugas ini pada Vania karena dia baru saja mendapat pesan dari Eva kalau informasi yang dia punya sangat mendesak sekali. Baiklah sayang, aku mengandalkanmu. Jangan lupa pakai bajumu dulu, mungkin Ellie risih dengan gunungmu yang besar ini. Ucap Kuni sambil menggoda Vania dengan cara menyentuh gunung kembar milik Vania. Kamu mau kemana Kun? Tanya Vania sesaat setelah Kuni berbalik untuk pergi. Aku masih ada urusan mendadak. Kamu tunggulah. Ucap Kuni lalu dia benar-benar pergi. Sesampainya di ruangan Eva, Kuni disambut dengan raut wajah Eva yang seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ada apa, Eve? Tanya Kuni sambil memperhatikan monitor. Bebe, Black God mungkin akan runtuh, Kun. Ucap Eva sedikit gugup. Akan runtuh? Bagaimana bisa? Tanya Kuni penasaran. 3 hari yang lalu, bukankah sudah aku katakan kalau hampir 35% wilayah negara Black God sudah dikuasai oleh negara tirai bambu? Ucap Eva. Iya, dan kamu juga sudah mengatakannya kalau tidak lama lagi, Black God akan mengusir negara tirai bambu karena wilayah yang diduduki oleh orang-orang prajurit tirai bambu hanya sementara karena ini termasuk dari rencana mereka. Ucap Kuni kalau tidak salah ingat. Benar Kun, memang itu rencana turun-temurun dari negara Black God. Yaitu serangan fajar mendadak. Terang Eva lagi. Lalu ada apa sekarang? Kenapa kamu bertele-tele begini?
Ucap Kuni. Lihatlah warna merah ini. Ini adalah wilayah yang sudah dikuasai oleh negara tirai bambu, sedang untuk warna hijau adalah wilayah Black Gold yang tersisa. Dengan kata lain, serangan mereka telah berhasil dihancurkan dan membuat Black Gold dalam keadaan genting saat ini. Menurut data analisisku, besok adalah waktu terakhir yang dimiliki oleh Black Gold sebelum tirai bambu benar-benar menguasai Black Gold secara utuh. Terang Eva yang membuat Kuni terkejut. Meskipun Kuni tidak tahu menahu tentang cara berperang dari Black Gold, tapi saat mendengar dari Eva kalau Black Gold memiliki 3 metode cara bertarung yang membuatnya menang melawan musuh manapun membuat Kuni tidak ambil pusing. Itulah mengapa selama 5 hari terakhir ini Kuni praktis tidak memfokuskan pengamatannya pada Black Gold, karena selain tidak ada urusan dengannya, Kuni mempercayai data yang diucapkan oleh Eva bahwa hal mudah bagi Black Gold untuk bisa mengusir tirai bambu keluar dari wilayahnya. Meskipun kenyataannya saat ini justru Black Gold lah yang diambang kepunahan. Katakan padaku, apa dampak yang akan terjadi pada Kinan Group? Ucap Kuni karena jika tak ada hubungannya dengan Kinan Group, dia tidak akan membantu Eve. Secara finansial itu tidak ada pengaruhnya, Kun. Tapi secara kekuatan, tirai bambu adalah negara hitam yang sangat ambisius. Aku yakin, serangan mereka tidak akan berhenti di Black Gold saja karena mereka juga masih ada urusan dengan kerajaan Oceani. Selain itu, mungkin mereka sedang membentuk kekuatan atau memiliki kekuatan yang sangat besar, saat mengingat model modern yang dimiliki oleh Black Gold bisa hancur berkeping-keping seperti ini. Terang Eva sambil menunjukkan sebuah senjata besar yang hancur berkeping-keping. Gambar ini aku ambil dari satelit yang ada di Black Gold. Jangan bilang ini legal karena jika mereka tahu aku menyelinap memasuki pertahanan mereka, aku akan dianggap sebagai penyusup dan bahkan tidak menutup kemungkinan aku akan menjadi buronan internasional. Terang Eva lagi sambil tersenyum getir karena sudah biasa baginya menjadi seorang buronan. Mendengar semua penjelasan dari Eva, membuat Kuni sedikit dilema. Di satu sisi, cepat atau lambat, Kinan Group pasti akan bentrok dengan tirai bambu. Tapi sebelum dengan Kinan Group, negara tirai bambu pasti akan menyerang kerajaan Oceani. Selain itu, Kuni tidak ingin membantu Black Gold karena penghinaan yang diucapkan oleh Eve padanya beberapa hari yang lalu masih membekas di hatinya. Saat Kuni sedang berpikir, Eva tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Meskipun begitu, saat Eva melacak siapa pemilik nomor tersebut, rupanya itu nomor pribadi milik Jasnan. Kemudian Eva mengangkatnya dan terkejut beberapa saat kemudian saat Jasnan secara singkat dan terperinci mengatakan kalau panel SOS milik negara Black Gold telah diaktifkan. Dan mau tak mau, seluruh negara yang masuk dalam Badan Perdamaian Dunia harus mengirim pasukannya untuk membantu Black Gold yang sedang dalam kondisi terdesak ini. Jika mereka mengabaikannya, maka mereka harus siap dikeluarkan dari keanggotaan dan tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi sasaran dari negara-negara lainnya karena status yang mereka miliki seperti pemain bola bebas transfer dan siapapun boleh memilikinya asal pemain tersebut menghendakinya, meskipun caranya yang berbeda. Yaitu secara sukarela pemain bola dan dipaksa berperang untuk menjara sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut. Setelah mengetahui informasi yang dijelaskan oleh Jasnan, Eva lalu menceritakan apa yang dijelaskan oleh Jasnan dengan sama persis tanpa ada yang ditambah-tambahinya. Hal ini semakin membuat Kuni kebingungan karena dia tidak pernah menduga akan berada di situasi yang sedikit sulit di mana dia tidak ingin membantu Eve. Tapi peraturan mengatakan kalau mau tak mau harus membantu Black Gold. Kun, apa yang harus kita lakukan? Bab 217. Situasi yang mendesak. Apakah kamu memiliki opsi, Af? Katakan apa pendapatmu dan aku akan memikirkannya. Ucap Kuni pada Eva. Sementara Eva berpikir dan menganalisa data yang ada di mana negara Java bisa saja mandiri, tapi kekuatan finansialnya masih sangat lemah jika harus ditanggung oleh Kinan Group seorang diri. Selain itu, akses yang dimiliki oleh Kinan Group tidak bisa seleluasa seperti milik sendiri sehingga Eva mencoret pilihan tentang mandiri. Bahkan saat melihat data kemiliteran dan juga sumber daya yang dimiliki oleh Java tidak berbanding lurus dengan kebutuhan di mana pejabat yang korup semakin memperparah keadaan Java yang terlihat biasa-biasa saja ini. Kita tidak punya pilihan selain mengirim pasukan kita, Kun. Untuk menjadi negara yang lebih unggul, kita butuh semuanya. Akses, sumber daya, kekuatan, dan kewenangan yang mutlak. Mungkin Jasnan sudah berjanji pada kita, tapi itu hanya kekuatan kekuasaan saja dan akses saja. Untuk sumber daya, 60% milik keluarga Jayandaru, 30% lebih milik perusahaan asing, dan untuk negara sendiri kurang dari 10% dan itu tidak akan cukup. Jadi pilihan yang bagus hanya membantu Black Gold. Setelah mereka selamat, kita bisa meminta imbalan pada mereka dengan cara kerjasama yang sedikit menguntungkan kita. Selain kita mendapat untung, kita juga mendapat pengakuan kalau Java bukan lagi negara berkembang, tapi negara maju yang sudah bangun dari tidur panjangnya. Bagaimana menurutmu, Kun? Ucap Eva mengembalikan semua keputusannya pada Kuni. Jika kita mengirim pasukan kita, dan saat mereka berperang dan mati, maka berapa kerugian yang akan mereka berikan pada kita? Apakah itu sepadan? Tanya Kuni sebelum dia memutuskan semuanya. Sebentar, Kun, aku akan mencarinya. Ucap Eva lalu dia mencari informasi di laptopnya. Sementara Kuni masih berpikir, lalu beberapa saat kemudian ada pesan dari Zelda bahwa dia juga harus memutuskannya. Situasi yang tidak akan bisa Kuni hindari karena dia tidak hanya harus melindungi Java, tapi juga kerajaan Oceani di mana Zelda sedang memimpin. Kun,
Di sini dijelaskan bahwa kita tidak akan mendapat ganti rugi apapun kalau pasukan kita gugur dalam peperangan. Dengan kata lain kita akan tetap mengalami kerugian tanpa adanya keuntungan yang kita dapatkan. Terang Eva sesuai dengan apa yang ada di buku perjanjian BPD. Cepat cari tahu Jasnan ada di mana. Aku akan menjemput Sauda. Setelah itu aku akan menjemput Jasnan juga. Ucap Kuni lalu dia masuk ke pintu teleportasinya. Sementara Eva langsung menghubungi Jasnan sesuai arahan dari Kuni. Wah, lelakiku memang luar biasa senior. Dia masih bisa bersikap santai meskipun dia sendiri dalam kondisi terdesak saat ini. Ucap Veronica yang sedari tadi hanya diam saja. Jika ada Kuni Veronica akan diam. Tapi jika tidak ada Kuni, Veronica akan mengaku-ngaku kalau Kuni adalah laki-laki idamannya sampai kapanpun. Berhenti bicara untuk orang yang sudah ditolak sepertimu Vero. Kuni sudah mengatakannya dengan jelas kalau dia tidak akan menjalin hubungan denganmu. Ucap Eva tegas sesuai dengan kenyataannya. Oh apa ya? Kita lihat saja senior. Aku yakin Tuan Kun akan memandangku. Dan saat itu terjadi aku akan melayaninya dengan sangat baik. Oh pangeranku. Ucap Vero sambil menghayal dan itu tidak digubris oleh Eva. Setelah beberapa saat, Kuni kembali dengan membawa Zelda dan sedikit mengejutkan Veronica. Di mana Jasnan Af? Tanya Kuni. Dia ada di gedung istana kepresidenannya Kun, ucap Eva singkat lalu Kuni kembali masuk ke pintu teleportasinya. Hai Eva, hey. Sapa Zelda pada Eva dan saat menyapa Veronica dia tidak menyapa sampai namanya karena dia tidak tahu nama Veronica. Dia Veronica Zelda, dan kamu Vero. Apa tidak ada sedikit simpati darimu untuk Black Goat? Bukankah kamu sudah lama tinggal di sana? Terang Eva pada Veronica. Hais untuk apa senior? Aku mungkin tinggal lama di sana. Tapi aku hanya seorang imigran gelap di sana. Keberadaanku tidak dianggap dan kami hanya bisa bersembunyi di sana. Dengan kata lain, aku hanyalah tawanan secara tidak langsung di sana. Ucap Veronica dan sejujurnya Zelda sedikit tidak memahami percakapan mereka berdua. Lalu Sim berpindah pada Kuni. Di mana dia yang sudah bertemu dengan Jasnan dan ingin membawa Jasnan mendapat penolakan dari Jasnan. Ada apa Tuan Jasnan? Kenapa kamu tidak mau ikut denganku? Tanya Kuni yang penasaran dengan keputusan Jasnan menolaknya. Mohon maafkan saya Tuan Mirza, saya sudah memiliki acara tersendiri malam ini. Bukankah saya sudah mengirim pesan melalui email kalau malam nanti, aku akan menaikkan pangkat Letjen Patimon. Setelah itu aku juga akan mengumumkan pengunduran diriku dan mengangkat Letjen Patimon sebagai seorang presiden menggantikan aku sesuai dengan janjiku pada Anda. Terang Jasnan tanpa basa-basi lagi. Sementara Kuni terkejut dengan apa yang dia dengar. Meskipun dia tahu cepat atau lambat Patimon akan mengambil alih negara ini, tapi dia tak menyangka jika Patimon akan menduduki kursi seorang presiden malam nanti. Selain itu, tak ada pemberitahuan baik dari Eva maupun dari Patimon itu sendiri. Ada apa Tuan Mirza? Jangan bilang Anda tidak mengetahuinya. Ucap Jasnan lagi dan itu mampu menyadarkan Kuni. Tidak, aku memang tidak mengetahuinya. Ucap Kuni singkat. Mungkin Eva belum memberitahu Anda karena mungkin dia tidak sempat. Apalagi perang yang terjadi menjadi fokus utama dari Eva sehingga wajar kalau Anda tidak mengetahuinya. Ucap Jasnan mencoba berpikir positif tentang Kuni. Semua ini Jasnan lakukan agar mendapat kepercayaan dari Kuni dan membuatnya bisa menikmati hidup setelah pensiun nanti. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dulu untuk memikirkan kemungkinan yang akan terjadi. Terang Kuni yang ingin bersiap-siap untuk pulang itu. Tunggu Tuan Mirza, aku hanya akan mengatakannya kalau batas waktu pasukan kita harus ada di sana besok jam 6 pagi. Masih ada 18 jam sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Terang Jasnan lagi. Terima kasih Tuan Jasnan. Aku akan mengingatnya. Ucap Kuni lalu dia benar-benar pergi dan tiba di ruangan Eva sambil menahan amarahnya. Ada apa Kun? Kenapa wajahmu marah begitu? Tanya Eva yang masih biasa-biasa saja itu. Katakan padaku F, apa Jasnan sudah mengirimimu sebuah email? Ucap Kuni datar tapi penuh dengan penekanan. Mendengar pertanyaan Kuni yang tak biasa, membuat Eva sedikit ketakutan. Lalu dia mengecek laptopnya dan lupa kalau emailnya ada Veronica. Sementara Veronica yang tanpa sengaja mendengar pertanyaan Kuni dan terkejut saat status barnya menggambarkan ada satu email yang masuk. Tapi saat mengingat lagi, mungkin ini tetap salahnya Eva karena dia sudah mengatakannya kalau ada email yang masuk. Tapi Eva bilang abaikan karena mungkin itu email dari perusahaan pribadinya yang ada di Telago. Bab 218. Oh, urusan apa Kun? Veronica AAA, teriak Eva pada Veronica dan itu mengejutkan Veronica dan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Jangan salahkan aku senior. Aku ingat kemarin aku sudah mengatakannya padamu dan kamu sibuk dengan Black Gold dan mengatakan untuk aku mengabaikannya. Meskipun aku tidak tahu. Tapi kamu mengatakannya kalau mungkin saja itu dari perusahaan pribadimu. Jadi aku tidak salah kalau aku tidak membukanya bukan? Dali Veronica menceritakan semuanya secara mendetail. Sementara Eva tertegun. Mungkin dia ingat Vero pernah memberitahunya, tapi karena dia terlalu fokus dengan Black Gold, sehingga membuat Eva benar-benar mengabaikan email tersebut. Sekarang bukalah dan baca keras-keras agar Eva mendengarnya juga. Ucap Kuni pada Vero sambil duduk di samping Sauda. Kemudian Vero membacanya secara perlahan. Semakin lama membaca, semakin membuat Eva seperti jantungan karena email yang diterimanya merupakan email yang sangat penting sekali.
di mana karier Patimon dan Jasnan sedang dipertaruhkan. Bisa dikatakan, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh Kuni, tapi juga oleh seluruh Kinan Group karena setelah Patimon menjabat, maka kehidupan semua orang akan berganti ke arah yang lebih baik, di mana untuk menjadikan Kinan Group menjadi perusahaan nomor 1 di dunia akan terlaksana tanpa hambatan, sama sekali. Bahkan Eva sudah menyusun langkah-langkah yang semakin membuat Kinan Group terkenal dan maju di mana untuk proyek-proyek dan program unggulan yang selama ini dia tahan, akan dia tuangkan ke dalam agenda tahunan Kinan Group dengan nama Kinan Group di belakangnya. Eva ingin agar semua aspirasinya akan memecahkan rekor apapun. Sesuatu yang sangat penting dan selalu ditunggu-tunggu oleh Eva malah ia abaikan. Beruntungnya Kuni mengetahuinya langsung dari Jasnan. Jika tidak, mungkin Jasnan akan malu karena saat acara yang diadakan olehnya, khusus untuk Patimon malah tidak dihadiri oleh Patimon itu sendiri. Jika kamu sudah mendengarnya, alihkan fokusmu pada Patimon. Untuk Black Gold, aku yang akan mengatasinya sendiri. Ucap Kuni lalu membawa Zelda ke kamar yang berisi Vanya dan Alice. Begitu melihat Zelda, Vanya langsung tersenyum ramah demi memikat hati Kuni, sementara Alice sedikit tertegun karena ini baru pertama kalinya dia melihat Zelda. Dan Zelda merasa terkejut karena bodi Vanya menyusup dengan sangat cepat sekali. Sedangkan saat pertama kali Kuni mengumumkan peresmian Kinan Group, fokus Alice hanya tertuju pada Kuni sehingga dia melupakan kalau ada Zelda di belakang Kuni. Sungguh wanita yang brengsek. Cantik. Gumam Alice lirih dan itu didengar oleh Kuni secara jelas. Bagaimana Vanya? Apa ada kata lainnya yang sengaja diinformasikan salah ke Alice? Tanya Kuni pada Vanya. Sepertinya hanya 2 kata itu saja, Kun. Karena sedari tadi aku berbicara padanya, dia normal-normal saja. Terang Vanya. Kalau begitu, kamu tidak menangis lagi kan mendengar ucapan Alice? Goda Kuni pada Vanya dan wajah Vanya langsung cemberut. Zelda, dia Alice. Dan Alice, dia adalah Zelda. Kuharap kalian bisa akur, tidak seperti. Sengaja Kuni menghentikan ucapannya sambil melirik pada Vanya. Iya, bukankah aku tadi sudah minta maaf Kun? Ucap Vanya yang terlihat sedikit kesal itu. Padahal Vanya sudah minta maaf, tapi Kuni masih mengungkitnya. Hal ini yang membuat mood Vanya sedikit bermasalah lagi. Oh, ayolah sayang, aku hanya bercanda tadi. Jangan ngambek ya, ucap Kuni sambil memeluk Vanya di hadapan semuanya. Hal ini membuat mood Vanya sedikit membaik. Baiklah, bukankah ini sudah waktunya makan siang? Kalian duluan saja ke meja makan. Aku sedang ada urusan dengan Zelda. Ucap Kuni pada keduanya. Oh iya, urusan. Urusan apa Kun? Bukankah kamu tadi bilang kalau kamu bisa memuaskan kami sekaligus? Lalu untuk apa kamu mengusir kami? Ucap Vanya yang terlihat menggoda Kuni. Baiklah jika ini kemauanmu. Aku takut kamu tidak akan mampu mengikutinya. Ucap Kuni lalu duduk di samping Zelda dan memeluknya. Kuni ingin melihat reaksi Vanya apakah dia masih cemburuan atau tidak. Tapi saat melihat tatapannya yang biasa-biasa saja membuat Kuni yakin kalau Vanya sudah berubah. Zelda, Jasnan tadi bilang kalau batas waktu prajurit yang mereka mau adalah besok jam 6 pagi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan mengirim pasukanmu? Terang Kuni pada Zelda dan itu membuat Vanya santai. Vanya pikir, Kuni sengaja mengucapkannya agar dia dan Alice pergi. Tapi tidak semudah itu mengusirku. Aku ingin lihat sejauh mana kamu bisa berpura-pura padaku batin Vanya sambil tertawa dalam hatinya. Sebetulnya, kami sudah berdiskusi dan kami tidak bisa mengirim pasukan ke Black Gore. Itu sebabnya aku mengirim pesan padamu untuk meminta saran. Karena saat aku diberitahu konsekuensinya, sejujurnya akan lebih bahaya karena musuhnya adalah seluruh negara yang ada di bumi ini Kun. Terang Zelda. Aku juga berpikir begitu. Sebetulnya peraturan yang ada sangat menguntungkan bagi pemimpin Badan Perdamaian Dunia. Itu sebabnya aku ingin mengajukan hak rapat darurat yang kita miliki untuk menentukan poin-poin yang sama menguntungkan. Terang Kuni. Hak rapat? Dan kamu memilikinya Kun? Tanya Zelda yang seperti baru mendengar pertama kali dari Kuni. Haha sih. Sepertinya memang ada. Tapi aku hanya sempat melihat dan tidak bertanya pada Eva maksudnya. Ucap Kuni kalau dia yakin melihatnya tadi. Jika memang ada, aku akan mendukungmu Kun. Ucap Zelda singkat. Baiklah. Aku akan bertanya pada Eva nanti. Jadi kamu tunggu kabar dariku saja. Ucap Kuni lagi dan kali ini membelai rambut Zelda untuk melihat apakah Vanya benar-benar sudah berubah. Tapi saat melihat Vanya, Kuni terkejut karena mata Vanya seperti berkunang-kunang. Mungkin karena pembahasan Kuni terlalu berat, sehingga membuat otak Vanya tidak bisa mengikutinya dan membuatnya pusing. Ada apa Vanya? Kenapa kamu bengong? Ucap Kuni sambil menyentuh Vanya dengan kekuatannya dan membuatnya langsung tersadar. Kun, ada apa? Ucap Vanya yang sepertinya tidak nyambung itu. Lupakanlah, lebih baik kita makan siang saja. Ucap Kuni mengajak mereka bertiga. Akhirnya mereka bertiga pergi ke meja makan dan terkejut begitu melihat Rudy dan Angela. Saat melihat Rudy, Kuni teringat dengan pulau yang indah namun menyiksa di mana kematian secara perlahan akan terjadi cepat atau lambat selama 2 bulan sejak mereka tiba di pulau. Dan kematiannya juga tergantung pada seberapa banyak mereka bisa makan atau tidak. Bab 219, suasana kantor yang ceria. Halo ayah.
Di mana Sisal? Tanya Kuni pada Rudy. Dia, bukankah dia sedang bekerja ucap Rudy lupa tadi sehingga dia mengangguk pada Angela agar Angela mau membantunya. Katanya, dia kerja di Kinan Group saat ini. Ucap Angela singkat. Nah iya itu, Kinan Group. Terang Rudy mengikuti ucapan Angela. Oh begitu, baguslah. Aku kira dia sedang. Ucap Kuni terkejut karena dia ingat dengan permintaan Sisal padanya tentang bahan laut yang dipesan oleh Surya Hartanto. Tapi saat mengingat masalahnya yang tak kunjung reda ini membuat Kuni mengesampingkan dulu masalah tentang Surya dan akan melakukannya setelah dia bisa mengatasi masalah yang terjadi pada Black Gold. Sedang apa Kun? Tanya Rudy karena Kuni tiba-tiba berhenti. Tidak, lupakan ayah. Lagian itu tidak terlalu penting. Ucap Kuni dan langsung menyantap makanannya. Saat Kuni dan yang lainnya sedang makan siang, di perusahaan Kinan Group, Kinan dan yang lainnya lebih memilih untuk jalan-jalan menelusuri setiap lorong yang ada di gedung milik perusahaan Kinan Group. Hal ini mereka lakukan untuk menghilangkan jenuh karena sejak pagi, mereka belum mendapat tugas dari Eva. Saat berkeliling seperti ini, Kinan tak menyangka jika ini adalah perusahaan yang dikhususkan untuk dirinya dan beberapa wanita yang lainnya. Dalam benaknya, dia sangat mencintai Kuni, meskipun dia tidak dapat memiliki Kuni seorang diri. Meskipun begitu, kehadiran beberapa wanita yang memiliki kepribadian berbeda membuatnya sangat senang. Apalagi wanita-wanita yang dekat dengan Kuni adalah wanita-wanita yang baik hati. Contohnya Sisal. Meskipun sudah kaya, tapi dia tidak sombong. Dewi juga sama. Bahkan Dewi terlihat lebih kaya dari Sisal. Selain itu, Kinan juga tidak menyangka jika Stella mau membantunya. Padahal kalian tahu sendiri kan, kalau Stella adalah seorang putri dari kerajaan Britani. Dan pada saat Stella ditanya, dia secara sukarela akan membantu Kinan Group. Tentunya basis yang dia utamakan adalah tentang kerjasama dengan kerajaannya yang berkasnya sudah terkirim kemarin dan tinggal menunggu jawabannya saja. Tapi tidak semua wanita yang bekerja di Kinan Group dengan sepenuh hati mereka. Contohnya Mona dan Lisa. Kinan tahu Mona adalah sepupu Kuni dan Lisa adalah temannya. Tapi yang tidak Kinan sangka adalah Kuni ingin menikahi Mona dan Mona malah menolaknya. Entah apa alasannya, tapi Mona sepertinya sangat tertutup. Sedangkan untuk Lisa, dia pernah berkata kalau dia bekerja untuk Kinan Group hanya untuk mengembalikan uang Kuni yang pernah dia pakai untuk keperluan keluarganya, dan dia juga menolak Kuni karena hatinya masih tidak yakin dengan Kuni. Itulah mengapa cerita mereka berdua seperti tersisihkan karena belum saatnya plot mereka diekspos. Tapi yang jelas, Kuni tidak pernah memaksa semua wanita yang ada di sekitarnya untuk mau menerimanya, karena Kuni tidak ingin terburu-buru lagi. Dia akan bermain halus mulai saat ini dan itu langsung dia terapkan pada Lisa dan Mona. Hei Stella, lihatlah ini. Bukankah orang itu mirip denganmu? Ucap Kinan sambil menunjuk seseorang yang ada di dalam ruangan. Tapi betapa terkejutnya Stella saat melihatnya karena itu adalah seorang laki-laki dan benar-benar mirip dengannya. Hanya kulitnya saja yang sedikit lebih hitam. Ayolah Kinan, bukankah dia seorang laki-laki? Lagi pula aku tidak berasal dari sini. Ucap Stella yang menepis dugaan Kinan. Meskipun memang sangat mirip tapi sekilas saja. Kamu sudah pandai berbohong Stella. Aku akan mengadukannya pada Kuni. Hahaha. Ucap Kinan sambil tertawa. Sementara Stella hanya tersenyum diikuti oleh semua orang kecuali Lisa dan Mona yang terlihat jenuh itu. Oh astaga, aku harap Kuni tidak melupakannya. Ucap Sisal sambil mengetik di handphonenya dan menarik perhatian semua orang. Melupakan? Melupakan apa Cil? Tanya Vela yang berada di samping Sisal. Oh ini hanya bahan baku yang diminta oleh pamanku. Please jangan berpikiran yang aneh-aneh deh. Ucap Sisal saat melihat tatapan Vela yang mesum itu. Bagaimana Vela tidak mesum? Vela mendengar dari Kinan kalau Sisal telah melakukan hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Kinan di mana gaya yang dilakukan oleh mereka berdua sama dengan gaya yang dipakai oleh Mela. Vela dan Kinan sama-sama iri sebenarnya, tapi saat mengingat mereka punya gaya khas sendiri, membuat mereka lebih suka dengan gaya khas mereka. Idih, mentang-mentang udah dikasih jatah, sedikit galak. Emangnya udah isi tuh perut? Ucap Vela lagi yang membuat semua orang menatap padanya. Vel, apa kamu sudah isi? Tanya Kinan yang sedikit penasaran. Hems gimana ya? Tapi aku bulan ini belum haid. Ucap Vela sedikit menggoda Sisal dengan cara Vela melirik ke Sisal. Mendengar ucapan Vela, Sisal langsung membuang muka karena praktis hanya dirinya yang belum terlihat hamil atau tidak. Jangan ngambek Cil, aku doakan cepat isi ya. Ucap Vela yang terus menggoda Sisal. Oh tenang aja, aku akan meminta Kuni bercinta denganku malam ini. Kamu jangan coba-coba ngintip. Ucap Sisal yang tidak mau kalah lalu pergi entah kemana. Sementara semua orang tertegun, hanya Lisa dan Mona merasa kesal saat semua orang membicarakan tentang Kuni dan tentang perut mereka. Seolah-olah mereka, apakah aku cemburu batin Lisa dan Mona hampir sama. Lalu Sim kembali pada Kuni di mana selesai makan. Dia secara aktif mengantar Sauta pulang memakai pintu teleportasinya dan lagi-lagi membuat Rudy sangat terkejut. Kemudian Rudy memberanikan diri bertanya tentang pintu misterius itu, dan jawaban Kuni tetap sama. Itu pintu teleportasi. Apa ini nyata Kun? Kamu bisa dapat dari mana? Tanya Rudy dengan sedikit panik saat ini. Ayah, jangan pikirkan masalah itu.
Lebih baik ayah pikirkan masalah perusahaan giok ayah. Jika ayah butuh bahan, tinggal bilang saja dan aku akan mencarikannya. Ucap Kuni yang membuat Rudy terdiam. Rudy terdiam bukan karena disuruh oleh Kuni, tapi karena maksud dari ucapan Kuni yang mengisyaratkan kalau dia masih belum berhak mengetahuinya. Meskipun pada kenyataannya malah Kuni sendiri yang tidak tahu cara kerja pintu teleportasinya. Yang dia tahu cukup membayangkan pintu teleportasi di dalam benaknya dan akan langsung muncul di hadapannya. Baiklah Kun, sebelumnya terima kasih karena telah menyelamatkan kami. Kami tidak tahu harus membalasnya seperti apa. Tapi yang jelas kami bersyukur karena kamu telah menyelamatkan kami. Ucap Angela menyela di antara mereka. Bab 220, Taman Hiburan Sky Blue. Tidak masalah Angela. Aku senang kalian baik-baik saja. Ucap Kuni singkat. Iya memang baik-baik saja Kun, tapi aku masih tidak terima. Karena mereka, aku mendapat sebuah momen yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Jika saja aku memiliki uang yang cukup. Aku akan menyewa pembunuh bayaran dan membunuh semua orang yang terlibat. Ucap Rudy geram sekali. Sementara Kuni terkejut dengan perkataan Rudy yang sangat mengecewakannya ini. Meskipun begitu, memang wajar jika Rudy marah karena jika tidak ditemukan oleh Kuni, mungkin mereka akan membusuk di pulau tersebut. Tolong ayah, jangan pernah katakan hal itu lagi. Namamu mencuat di daftar hitam saja sudah mampu membuat Sisal sedih. Dan sekarang dengan sadarnya akan menyewa pembunuh bayaran. Aku tidak akan membiarkannya, karena aku tidak ingin Sisal bersedih lagi. Terang Kuni seperti sedikit mengancam Rudy. Oh lihatlah sayang, apa kamu mendengar ucapannya? Jarang-jarang ada seorang pria yang menjaga perasaan wanitanya. Apalagi dia dengan lantangnya berkata kalau dia tidak ingin Sisal bersedih. Bukankah kamu harus bersyukur memiliki seorang menantu yang baik hati sepertinya? Ucap Angela yang sangat menyanjung Kuni. Di sini, dapat kita simpulkan kalau Angela adalah wanita yang cerdas. Dia akan berbicara jika itu diperlukan dan dia akan diam jika tidak ada yang perlu dibicarakan. Bahkan dari caranya bicara dan menyanjung, membuat Kuni semakin yakin kalau Angela adalah rubah licik lainnya. Mungkin harta yang sedang diincar oleh Angela. Tapi saat mengingat kalau selama ini dia selalu bersikap santai dan manis. Bahkan tidak pernah memaksa ataupun membentak Rudy membuat Kuni semakin penasaran dengan Angela. Apakah Angela punya motif tersendiri? Mengingat umur mereka yang terpaut lebih dari 15 tahun membuat Kuni sedikit menaruh curiga pada Angela. Aku tahu. Tapi aku tidak rela karena aku tidak mengerti kenapa ini semua menimpaku. Aku akan mengumpulkan uang dan akan membalaskan dendamku ini. Ucap Rudy penuh tekad. Tidak perlu ayah, jika kamu ingin membalas dendam. Aku akan menemanimu. Tapi tunggu setelah masalahku selesai. Ucap Kuni. Masalah? Masalah apa yang kamu miliki Kun? Ucap Rudy penasaran. Masalahnya, mungkin ayah akan pusing jika aku menceritakannya. Baiklah aku akan pergi dulu. Ucap Kuni yang ingin bergegas ke neneknya. Sementara Vanya mengejar Kuni karena ingin ikut kemana Kuni pergi, sedangkan Alice memilih untuk masuk ke kamarnya. Dia ingin mengenang sosok kakaknya yang entah bagaimana nasibnya. Tunggu Kun, jangan cepat-cepat. Ucap Vanya karena dia masih tidak terbiasa dengan kecepatan jalan Kuni. Apalagi di tempat khususnya, Vanya justru diajari bagaimana cara untuk berjalan lemah lembut dan penuh dengan wibawa sehingga dia keteteran mengikuti langkah kaki Kuni. Sesampainya di sana, Nek Enti sedikit terkejut karena dia ingat dengan wajah Vanya. Tapi dia tidak yakin jika itu orang yang sama sehingga dengan spontan Nek Entis memukul Kuni lagi karena dia membawa wanita yang berbeda. Sementara Mela tahu jika itu adalah Vanya, sehingga tanpa menunggu Vanya menyapanya. Dia menuju ke arah Vanya dengan senyum menawannya. Kakak Vanya, apakah ini kamu? Ucap Mela sambil kedua tangannya menutup mulutnya karena dia tak bisa mempercayai ini. Iya Mel, ini aku. Bagaimana kabarmu? Ucap Vanya menyambut sapaan Mela. Sedangkan Nek Entis benar-benar terkejut saat mendengar nama Vanya. Dia tahu semua wanita yang dikumpulkan oleh Kuni. Bahkan dia juga punya foto mereka di mana itu mengambil foto mereka atas suruhan Nenek Entis sebelum mereka berangkat ke gedung untuk acara peresmian Kinan Group. Jadi dia tahu kalau Vanya tidak seseksi ini. Apakah kamu Vanya yang paling gemuk itu? Ucap Nek Entis sambil mendatanginya. Tunggu Nek. Apa Nenek tidak tahu kalau itu adalah Vanya? Dan Nenek memukulku tadi karena aku membawa wanita baru lagi. Keluh Kuni pada sang nenek. Iya bisa dikatakan begitu. Tapi lihatlah dia. Apakah kamu memaksanya untuk menurunkan berat badannya Kun? Awas kamu Kun. Ucap Nek Entis yang merasa tidak bersalah. Tapi justru ingin memukul Kuni lagi. Nenek, bukan begitu Nek. Ini atas kemauanku sendiri karena Nenek kan tahu kalau wanita di sekitar Kuni sangat cantik-cantik semua. Hanya aku yang gemuk dan itu membuat aku tidak percaya diri Nek. Ucap Vanya pelan sambil malu-malu dan itu mampu membuat Nek Entis sedikit tenang. Oh begitu, kalau Kuni menjahatimu. Bilang padaku. Biar aku yang akan menghukumnya. Ucap Nek Entis ketus sambil melirik Kuni. Sementara Kuni mempertanyakan sikap neneknya pada Mela karena saat melihatnya, bawaannya ingin marah-marah terus. Jangan tanya aku Kun. Aku tidak tahu. Ucap Mela yang membuat Kuni semakin bingung. Has, masalah selalu menimpaku. Keluh Kuni dan dia duduk di kursi taman. Sementara yang lainnya sedang bergurau,
Tiba-tiba handphone Kuni berdering, dan itu dari Puspita. Kemudian Puspita menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan itu sedikit membuat Kuni menahan amarahnya karena apa yang terjadi pada Wawa dan teman-temannya tidak bisa dimaafkan. Lalu Sim berpindah pada Puspita yang sedang melakukan tur tamasya ke kota Blue. Wawa yang sudah berusia 5 tahun, langsung mengikuti studi tur PAUD di mana ini adalah studi tur pertamanya. Dalam kunjungan tamasyanya, Wawa dan anak-anak yang lainnya tiba di sebuah taman hiburan yang sangat indah di kota Blue, di mana tempat rekreasi yang mereka kunjungi adalah sebuah taman hiburan terbaik di kota Blue, dan menjadi satu-satunya tempat hiburan yang mampu mengungguli taman hiburan yang ada di kota Rik. Taman hiburan Sky Blue adalah sebuah tempat rekreasi bagaikan surganya anak-anak. Di mana untuk tiket masuk anak-anak saja sekitar 250.000 untuk satu kepala. Sedang untuk tiket orang tua sendiri sedikit lebih murah karena mereka hanya mendampingi. Meskipun begitu, 150.000 untuk pendamping juga tidak terlalu murah karena tugas mereka selain mendampingi anak mereka. Mereka juga menjadi fotografer dadakan di mana di setiap kegiatan yang dilakukan oleh sang anak akan didokumentasikan terlebih dahulu. Senang? Tentu saja senang. Semua orang bergembira karena semua tiketnya dibayar oleh Puspita. Semua bergembira karena selain gratis, mereka bisa menikmati semua wahana sepuasnya. Tapi kebahagiaan tidak pernah berlangsung lama karena 1 jam setelah mereka masuk, tiba-tiba pihak taman hiburan mengharuskan untuk semua orang yang ada di taman hiburan keluar karena akan ada orang penting yang akan bermain. Sehingga tidak ada yang dibolehkan untuk bermain. Dan boleh bermain lagi kalau orang penting ini sudah keluar dari taman hiburannya.